Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syarskita Iman Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan dipelajari pada Embedded System STM32 dan ESP32 pada praktikum sistem embedded. Kita akan masuk ke pembahasannya. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai sistem embedded menggunakan microcontroller STM32 dan ESP32. Materi yang akan dibahas mencakup GPIO, pengenalan interrupt dan timer, komunikasi serial menggunakan UART, pengolahan sinyal analog dengan ADC dan DAC, dan juga PWM, serta integrasi perangkat menggunakan protokol I2C dan SPI. Selain itu juga akan dibahas mengenai penerapan FreeRTOS untuk mendukung multitasking, sinkronisasi antar atas dan manajemen memori, serta implementasi jaringan Wi-Fi dan IoT untuk menghubungkan perangkat embedded dengan layanan cloud sehingga memungkinkan monitoring dan kontrol secara real-time. Oke, kita akan masuk ke modul yang pertama, yaitu GPIO. GPIO merupakan antarmuka dasar pada microcontroller yang memungkinkan komunikasi antara sistem embedded dengan perangkat eksternal. Melalui GPIO, microcontroller dapat membaca kondisi logika dari sensor, tombol, atau saklar sebagai input, serta mengendalikan perangkat seperti LED, relay, buzzer, dan aktuator lainnya sebagai output. Hampir seluruh aplikasi embedded memanfaatkan GPIO sebagai jalur komunikasi dasar antara perangkat keras dan perangkat lunak. Secara internal, setiap pin GPIO memiliki rangkaian kontrol yang memungkinkan pin dikonfigurasi sebagai mode operasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi, seperti microcontroller STM32 maupun ESP32. Itu menyediakan register konfigurasi yang mengatur fungsi pin, arah data, register internal, dan fitur tambahan lainnya. Pemahaman mengenai arsitektur GPIO sangat penting karena menjadi fondasi sebelum mempelajari periferal yang lebih kompleks seperti UART, ADC, I2C, dan SPI. Kemudian kita masuk ke mode input dan output. GPIO ini memiliki beberapa mode operasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Pada mode output, pin dapat dikonfigurasi sebagai push-pull, open drain. Nah, mode push-pull ini memungkinkan pin menghasilkan logika high maupun low secara aktif menggunakan transistor internal, sehingga cocok digunakan untuk mengendalikan LED, relay, dan perangkat digital lainnya. Sebaliknya, mode open drain hanya dapat menarik jalur logika ke low atau menarik ke ground dan membutuhkan resistor pull up untuk menghasilkan logika high. Pada mode input, GPIO digunakan untuk membaca kondisi logika dari perangkat eksternal agar kondisi logika tersebut stabil ketika tidak ada sinyal yang masuk menggunakan resistor pull up atau pull down, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, dikenal pula dengan konsep active high dan active low yang menunjukkan kondisi logika yang menyebabkan perangkat itu aktif. Pemahaman konsep ini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam perancangan, rangkaian, dan pemrograman sistem embedded. Kemudian kita akan masuk ke T-bounce. Dalam aplikasi nyata, GPIO sering digunakan untuk membaca tombol mekanik yang rentan terhadap efek switch bouncing. Nah, bouncing ini itu ketika kontak mekanik tombol itu tidak langsung stabil saat ditekan atau dilepas, sehingga menghasilkan beberapa transisi logika. Jadi naik turun secara singkat seperti itu. Kondisi ini dapat menyebabkan sistem membaca satu penekanan tombol sebagai beberapa kali penekanan. Oleh karena itu, diperlukan teknik yang namanya debouncing, baik menggunakan rangkaian hardware seperti RC filter maupun menggunakan algoritma software. Kemudian ada juga GPIO yang digunakan untuk membaca encoder, kuadratur, dan keypad metrik. Encoder kuadratur itu menghasilkan dua sinyal digital yang berbeda fase, sehingga microcontroller dapat menentukan arah dan jumlah putaran. Sementara untuk keypad metrik itu biasanya digunakan untuk ke ATM, terus kalkulator seperti itu, menggunakan teknik scanning baris dan kolom, sehingga banyak tombol dapat dibaca hanya dengan beberapa pin GPIO saja. Nah, STM32 ini umumnya mengimplementasikan fitur-fitur tersebut menggunakan HAL library, sedangkan ESP32 menggunakan ESP IDF atau Arduino Framework. Kemudian kita masuk ke modul selanjutnya, yaitu
konsep interrupt dan ISR. Interrupt ini merupakan mekanisme yang memungkinkan microcontroller menghentikan sementara program utama yang menangani suatu kejadian penting secara langsung. Ketika interrupt itu terjadi, CPU akan menyimpan kondisi program yang sedang berjalan, kemudian berpindah ke fungsi khusus yang lain yang disebut dengan ISR. Setelah ISR itu selesai, dieksekusi, CPU akan kembali melanjutkan program yang tadi dihentikan. Nah, pendekatan interrupt ini jauh lebih efisien dibandingkan pooling karena CPU tidak perlu terus-menerus memeriksa status perangkat keras. Pada STM32, pengelolaan interrupt ini dilakukan oleh NVIC yang bertugas mengatur prioritas dan distribusi interrupt. Sementara untuk ESP32 menggunakan interrupt metrik yang memungkinkan sumber interrupt dipetakan secara fleksibel ke inti prosesor yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya itu ada XT atau External Interrupt dan Priority. External Interrupt atau XT ini digunakan untuk mendeteksi perubahan logika yang terjadi pada pin GPIO. Interrupt dapat dipicu saat sinyal berubah dari low ke high dan dari high ke low, maupun pada kedua kondisi tersebut. Fitur ini sangat berguna untuk membaca tombol, sensor digital, encoder, maupun berbagai sinyal eksternal yang membutuhkan respon cepat. Dalam sistem yang kompleks, beberapa interrupt dapat terjadi hampir bersamaan. Oleh karena itu, microcontroller menyediakan mekanisme prioritas interrupt agar kejadian yang lebih penting dapat diproses terlebih dahulu. Jadi, interrupt itu juga ada tingkatan prioritasnya. Oke, kita lanjut ke arsitektur timer dan watchdog. Nah, timer adalah sirkuit peripheral mandiri yang membebaskan CPU dari keharusan menghitung waktu secara manual. Cara kerjanya berpusat pada sebuah counter register yang berdetak seiring frekuensi kristal osilator. Detak ini memperlambat terlebih dahulu prescaler hingga mencapai batas nilai maksimal. Kemudian memicu interrupt overload. Fungsionalitas timer sangat luas, mencakup pembangkitan sinyal PWM, mengukur lebar pulsa masuk, hingga memicu ADC. Di balik layar, keamanan sistem dijaga oleh timer penjaga tak kenal ampun, yaitu yang namanya watchdog timer, entitas yang berjalan pada sirkuit osilator terpisah yang kebal terhadap gangguan piranti lunak. Nah, filosofi watchdog ini sangat sederhana. CPU diwajibkan untuk berkala mereset nilai timer ini jika program itu macet karena infinite loop atau gagal fungsi hardware dan gagal memberikan reset nilai pada waktunya. Watchdog akan mengeksekusi reset sistem level hardware secara otomatis seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke modul selanjutnya, yaitu UART atau dan struktur frame data. UART merupakan protokol komunikasi serial asinkron yang paling banyak digunakan dalam sistem embedded. Berbeda dengan SPI dan I2C yang memerlukan sinyal clock bersama, UART hanya menggunakan dua jalur utama, yaitu TX sebagai transmitter dan RX sebagai receiver. Nah, kesederhanaan implementasi ini membuat UART menjadi pilihan utama untuk komunikasi antar microcontroller, komputer, sensor, maupun modul komunikasi. Data pada UART dikirim dalam bentuk frame-frame yang terdiri dari start bit, kemudian data bit, kemudian priority bit itu opsional, itu sebagai deteksi error, dan stop bit. Start bit itu berfungsi menandai awal transmisi data, sedangkan stop bit mengakhiri akhir frame. Karena tidak menggunakan clock bersamaan, perangkat pengirim dan penerima harus menggunakan baud rate yang sama agar proses sinkronisasi berjalan dengan benar dan tidak terjadi kesalahan data. Kemudian kita akan masuk ke baud rate dan metode transfer data. Baud rate ini menunjukkan jumlah simbol atau bit yang dikirim setiap detik pada komunikasi UART. Salah satu konfigurasi yang paling umum yaitu 8N1, yang berarti itu isinya 8 bit data tanpa priority dan 1 stop bit. Pemilihan baud rate yang tepat sangat penting untuk mempengaruhi kecepatan komunikasi serta tingkat keberhasilan transfer data. Dalam implementasinya terdapat 3 metode, yaitu
komunikasi pooling merupakan metode paling sederhana, tetapi menyebabkan CPU itu harus memeriksa status UART. Kemudian ada interrupt, memungkinkan CPU mengerjakan tugas lain hanya merespon ketika data tersedia. Dan ada juga DMA atau Direct Memory Access, merupakan metode paling efisien karena data dapat dipindahkan langsung antara peripheral, UART, dan memori tanpa keterlibatan CPU secara terus-menerus. Kemudian kita akan membahas tentang UART pada STM32 dan ESP. STM32, ESP, dan ESP menyediakan beberapa port UART yang dapat digunakan untuk komunikasi data maupun proses debugging. STM32 menggunakan peripheral UART dan UART yang terhubung pin tertentu melalui fitur alternate function. Arsitektur ini memberikan performa stabil banyak digunakan pada aplikasi industri yang membutuhkan komunikasi yang ada. Nah, ESP32 memiliki 3 UART, yaitu yang dapat dibedakan ke hampir semua GPIO menggunakan GPIO metrik. Fleksibilitas ini mempermudah perancangan perangkat keras karena penggunaannya tidak terlalu terikat pada pin tertentu. Terus pada aplikasi yang lebih kompleks, komunikasi UART sering dilengkapi dengan ring buffer, mekanisme framing data, dan CRC, serta timeout parsing untuk meningkatkan keandalan komunikasi dan mendeteksi kesalahan transmisi. Kita lanjut ke modul berikutnya, yaitu ada prinsip kerja ADC. ADC ini merupakan peripheral yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital, dapat diproses oleh mikrokontroler. Sebagian besar sensor seperti sensor suhu, cahaya, tekanan, kelembapan, dan potentiometer itu menghasilkan keluaran berupa analog yang berubah secara kontinu. Karena mikrokontroler itu tidak dapat mengolah data analog, jadi mikrokontroler itu cuma bisa membaca data biner 0101 seperti itu. Jadi kan ADC ini menjadi komponen penting dalam menjembatani dunia analog dan digital dalam sistem embedded. Proses konversinya terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama sampling, proses pengambilan nilai tegangan analog pada interval waktu tertentu. Kemudian hasil sampling dikonversi menjadi level-level diskrit melalui proses kuantisasi sesuai resolusi ADC yang digunakan. Kemudian hasil kuantisasi diubah menjadi kode biner melalui proses encoding, sehingga dapat diproses oleh CPU untuk keperluan monitoring, kontrol, maupun pengambilan keputusan. Kemudian ada resolusi ADC dan rumus konversi. Nah, resolusi ADC ini menentukan jumlah level digital yang tersedia untuk merepresentasikan sinyal analog. Pada ADC 12 bit terdapat 4096 level pengukuran dengan rentang 0 sampai 4095. Semakin tinggi resolusi ADC, semakin kecil perubahan tegangan yang dapat dideteksi sehingga pengukuran menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, pemilihan resolusi ADC itu sangat berpengaruh. Selain itu, resolusi ADC memerlukan tegangan referensi sebagai batasan maksimum. Jadi biasanya itu 0 sampai 4095 itu mewakili 3,3 volt. Nah, hubungan antara resolusi ADC, VREF, dan nilai tegangan ini sangat penting untuk merancang sistem pengukuran yang akurat dan andal. Untuk formula restorasi tegangan analog itu bisa dicari menggunakan rumus yang ada di sini. Lanjut ke modul berikutnya, masih modul yang sama, ADC pada ESP32 dan STM32. ESP32 menyediakan 2 unit ADC, yaitu ADC1 dan ADC2 yang digunakan untuk membaca berbagai sensor analog. Salah satu fitur unggulan adalah atenuasi yang memungkinkan rentang pengukuran tegangan diperluas sesuai kebutuhan aplikasi. Selain itu, ESP32 memiliki sistem kalibrasi berbasis eFuse yang dapat meningkatkan akurasi hasil pengukuran dengan mengoreksi karakteristik internal chip yang bervariasi.
Bedanya STM32 ini menawarkan fitur ADC yang lebih lengkap untuk kebutuhan industri dan sistem kontrol yang kompleks. Fiturnya yaitu tersedia ada scan mode untuk membaca banyak channel, terus ada analog watchdog untuk memantau batas tegangan tertentu, serta dukungan DMA yang memungkinkan data ADC itu ditransfer langsung ke memori. Seperti itu bedanya ADC pada ESP32 dan STM32. Kemudian kita akan masuk ke modul selanjutnya, yaitu teori DAC. DAC ini merupakan tarik paralel yang berfungsi mengubah data digital menjadi sinyal analog berupa tegangan atau arus. Jadi itu kebalikan dari ADC. DAC memungkinkan mikrokontroler menghasilkan keluaran analog yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti generator sinyal, sistem audio, seperti itu. Salah satu implementasi DAC yang umum digunakan adalah rangkaian resistor air-to-air ladder yang menghasilkan tegangan berdasarkan kombinasi bit digital. Kualitas keluaran DAC sangat dipengaruhi oleh resolusi yang dimiliki. Nah, semakin tinggi resolusi DAC, semakin banyak level tegangan yang dapat dihasilkan, sehingga perubahan sinyal menjadi lebih halus. Selain resolusi, rentang tegangan keluaran juga menentukan batas minimum dan maksimal sinyal analog yang dapat dibangkitkan oleh sistem ini. Kemudian PWM sebagai pengganti di DAC. PWM ini merupakan teknik menghasilkan sinyal analog semu menggunakan pulsa digital dengan frekuensi tetap dan duty cycle yang dapat diubah-ubah. Nilai rata-rata tegangan keluaran ditentukan oleh perbandingan waktu sinyal berada pada kondisi high terhadap satu periode penuh. Dengan menambahkan filter RC, sinyal PWM dapat diubah menjadi tegangan yang menyerupai keluaran DAC. PWM ini menjadi solusi yang paling populer karena hampir semua mikrokontroler memiliki timer yang dapat menghasilkan PWM tanpa memerlukan DAC. Teknik ini dapat digunakan untuk pengaturan kecepatan motor DC, motor BLDC, posisi servo, intensitas cahaya LED, dan berbagai aplikasi elektronika lain. Kemudian ada DAC dan PWM pada STM32 dan ESP. ESP32 menyediakan DAC internal 8 bit yang tersedia pada GPIO 25 dan GPIO 26 sehingga mampu menghasilkan sinyal analog sederhana tanpa komponen tambahan. Selain itu, ESP32 juga memiliki modul LIDC PWM yang fleksibel dengan berbagai pilihan frekuensi dan resolusi. Kombinasi kedua fitur ini menjadikan ESP32 itu sangat cocok untuk aplikasi IoT, audio sederhana, dan sistem kendali berbasis jaringan. Sedangkan pada STM32 memiliki sebagian besar serinya tidak memiliki DAC internal, sehingga output analog umumnya dihasilkan menggunakan PWM yang berasal dari timer dan dipadukan dengan filter RC. Nah, STM32 ini memiliki sistem timer yang sangat kuat sehingga mampu menghasilkan PWM dengan resolusi tinggi dan stabil. Oleh karena itu, STM32 itu biasanya digunakan aplikasi kontrol motor servo, inverter, terus motor DC, dan sistem otomasi industri. Kita akan masuk ke modul berikutnya, yaitu komunikasi I2C, di mana I2C merupakan protokol komunikasi serial sinkron yang menggunakan dua jalur utama, yaitu SDA dan SCL. SDA digunakan untuk pertukaran data, sedangkan SCL digunakan untuk sinkronisasi komunikasi antar perangkat master dan slave. Jadi karena hanya membutuhkan dua jalur ini, I2C itu sangat efisien untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu sistem embedded. Nah, jalur SDA dan SCL menggunakan konfigurasi open drain sehingga memerlukan resistor pull up untuk menghasilkan logika high. Arsitektur ini memungkinkan beberapa perangkat berbagai bus yang sama tanpa menimbulkan konflik sinyal. Oleh karena itu, I2C banyak digunakan untuk menghubungkan sensor, RTC, EEPROM, OLED, dan modul ekspansi input-output. Kemudian kita masuk ke addressing dan mekanisme komunikasi. Setiap perangkat pada bus I2C memiliki alamat unik
yang digunakan oleh master untuk memilih sleeve tujuan komunikasi. Umumnya digunakan alamat 7 bit karena lebih sederhana dan telah didukung oleh sebagian besar perangkat. Namun untuk sistem yang lebih kompleks tersedia pula mode 10 bit addressing yang memungkinkan jumlah alamat lebih banyak. Nah, mekanisme komunikasi ini diawali ke kondisi start yang diakhiri dengan kondisi stop. Setelah setiap bit data dikirim, penerima akan memberikan ACK atau NACK, itu berupa validasi pada bit ke-9 sebagai tanda keberhasilan komunikasi. Kemudian implementasinya itu pada STM32 dan ESP32. Pada STM32 menyediakan parifaral I2C dengan terintegrasi dengan HAL dan DMA sehingga transfer data dapat dilakukan efisien dengan beban CPU rendah. Dukungan interrupt dan DMA membuat STM32 sangat cocok untuk komunikasi sensor secara kontinu dan real time. Fitur clock stretching dan multi-master juga tersedia pada sebagian besar seri STM. Sedangkan ESP32 mendukung I2C itu melalui ESP IDF yang memiliki GPIO metrik yang memungkinkan pin SDA dan SCL dipetakan secara fleksibel. Dalam implementasi nyata sering ditemukan masalah seperti SDA dan SCL yang tertahan pada kondisi low sehingga menyebabkan bus itu terkunci. Salah satu metode recovery yang umum digunakan memberikan 9 pulsa pada jalur SCL dan mengirim kondisi stop, kemudian melakukan inisialisasi ulang peripheral I2C agar komunikasi dapat berjalan kembali dengan normal. Dan kita akan masuk ke modul selanjutnya, yaitu komunikasi SPI, di mana SPI ini adalah protokol komunikasi serial sinkron berkecepatan tinggi yang digunakan untuk pertukaran data antara microcontroller dan perangkat peripheral. Berbeda dengan I2C yang menggunakan jumlah jalur komunikasi, SPI ini umumnya menggunakan 4 jalur, yaitu MOSI, ISO, SCLK, dan CS atau SS. Adanya jalur clock khusus membuat proses sinkronisasi data jadi lebih sederhana dan memungkinkan kecepatan transfer yang jauh lebih tinggi. Dalam sistem SPI, satu perangkat bertindak sebagai master yang mengendalikan clock dan proses komunikasi, sedangkan perangkat lain bertindak sebagai sleeve yang merespon perintah dari master. Karena arsitekturnya yang sederhana dan efisien, SPI ini banyak digunakan pada memori flash, sensor digital, modul display, ADC dan DAC, serta kartu SD. Karena kemampuan transfer data yang cepat menjadikan SPI ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan throughput tinggi dan respon real time. Mode-mode SPI menggunakan 2 parameter utama, yaitu clock polarity dan clock phase. Clock polarity menentukan kondisi level clock saat idle, sedangkan clock phase menentukan kapan data diambil dan dikirim relatif terhadap tepi clock. Kombinasi 2 parameter ini menghasilkan 4 mode SPI yang harus dikonfigurasi sama antara master dan flip. Selain konfigurasi clock, SPI juga mendukung berbagai metode transfer data seperti full duplex, half duplex, dan simplex. Bedanya pada full duplex, data dikirim dan diterima secara bersamaan sehingga efisiensi transfer meningkat. Untuk sistem yang memiliki banyak sleeve, biasanya digunakan jalur CS terpisah untuk setiap perangkat atau konfigurasi daisy chain agar komunikasi dapat dilakukan secara terstruktur. Implementasinya SPI pada STM32 dan ESP, pada STM menyediakan parifaral SPI yang sangat lengkap, dukungan HAL library, akses register langsung, interrupt, dan DMA. Fitur DMA ini memungkinkan transfer langsung tanpa peripheral dan memori keterlibatan CPU. Lebih cocok untuk sistem industri, data logger, dan kontrol motor yang membutuhkan performa tinggi. Sedangkan ESP32 menyediakan driver SPI melalui ESP IDF dengan dukungan GPIO metrik, memungkinkan pin SPI dipetakan secara fleksibel di berbagai GPIO.
Jadi lebih fleksibel ESP karena bisa dimasukkan ke pin mana aja. Kemudian kita akan masuk ke modul berikutnya, ada RTOS, sistem operasi yang dirancang untuk menangani banyak tugas secara bersamaan dalam waktu respon yang dapat diprediksi. Berbeda dengan sistem bare metal yang menggunakan satu super node untuk menjalankan seluruh fungsi program, RTOS ini membagi aplikasi menjadi beberapa task yang berjalan secara independen. Pendekatan ini membuat sistem menjadi lebih modular dan mudah dipelihara. Nah, dalam FreeRTOS ini, task merupakan unit eksekusi utama yang memiliki fungsi, prioritas, dan staf sendiri. Setiap staf dapat menjalankan pekerjaan yang berbeda, seperti membaca sensor, mengontrol aktuator, dan memproses data dalam satu waktu. Dengan konsep multitasking ini, sistem dapat menangani beberapa proses yang bersamaan tanpa harus menunggu satu-satu. Kemudian ada scheduler dan task state. FreeRTOS ini menggunakan scheduler untuk menentukan task mana yang harus dijalankan pada satu waktu. Scheduler ini bekerja berdasarkan prioritas task, sehingga task yang memiliki prioritas lebih tinggi mendapatkan akses CPU terlebih dahulu. Kemudian setiap task memiliki beberapa kondisi atau state, yaitu running, ready, lock, dan suspend. Task yang sedang dieksekusi berada pada state running, sedangkan yang siap dijalankan pada state ready. Ketika task masih menunggu event QW atau semaphore atau delay tertentu, maka task akan berpindah kepada state block, dan state suspend digunakan ketika task dihentikan sementara hingga diaktifkan kembali oleh sistem. Nah, ini ada stack, heap, dan implementasinya pada ESP32. Setiap task pada FreeRTOS memiliki stack sendiri yang digunakan untuk menyimpan variabel lokal, alamat fungsi, dan konteks prosesor saat terjadi perpindahan task. Selain stack, FreeRTOS juga menggunakan heap dan untuk mengelola alokasi memori dinamis seperti pembuatan task, QW, semaphore, dan objek RTOS lainnya. Pengelolaan stack dan heap yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem dan menjaga kegagalan akibat kekurangan memori. STM32 umumnya menjalankan FreeRTOS pada prosesor single core, sehingga seluruh task dijadwalkan pada satu inti CPU. Sedangkan ESP32 memiliki arsitektur dual core yang memungkinkan task ditempatkan pada core 0 atau 1 melalui teknik task pinning. Kemampuan ini memungkinkan ESP32 menjalankan Wi-Fi, Bluetooth, dan aplikasi penggunaan secara paralel sehingga memberikan performa multitasking yang lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke modul berikutnya, yaitu WW atau Inter-Task Communication. WW ini merupakan mekanisme komunikasi antar task yang paling umum digunakan dalam FreeRTOS. Nah, QW ini atau antrean ini bekerja menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, sehingga data yang masuk terlebih dahulu akan diproses terlebih dahulu. Dengan antrean ini, task dapat bertukar data secara aman tanpa harus mengakses variabel global secara langsung. Kemudian selain komunikasi antar task, antrean ini juga dapat digunakan untuk mengirim data dari ISR ke task menggunakan fungsi khusus. Fitur ini sangat berguna pada aplikasi embedded yang menerima data dari sensor, komunikasi serial maupun interrupt eksternal menggunakan WW. Jadi penggunaan antrian ini membuat perangkat lunak menjadi lebih terstruktur. Kemudian ada juga yang namanya semaphore dan mutek. Semaphore ini digunakan sebagai mekanisme sinkronisasi antara task maupun antar ISR dan task.
Binarisme port biasanya digunakan sebagai sinyal bahwa suatu event telah terjadi, misalnya tombol ditekan atau data sensor telah tersedia. Counting semaphore digunakan ketika sistem perlu menghitung jumlah event yang terjadi dalam periode tertentu sehingga task dapat memproses secara berurutan. Sedangkan mutek merupakan bentuk khusus semaphore yang digunakan untuk melindungi resource yang digunakan bersama oleh beberapa task. Ketika sebuah task memperoleh mutek, task lain harus menunggu hingga mutek itu dilepaskan. Di FreeRTOS itu menyediakan fitur priority inheritance yang membantu mengatasi masalah priority inversion, yaitu ketika task priority tinggi tertahan oleh task priority rendah. Implementasinya untuk WW semaphore pada sistem embedded. Pada aplikasi embedded ini hampir di seluruh subsistem itu digunakan semaphore dan WW. UR dapat menggunakan WW untuk menampung data serial yang diterima sebelum diproses oleh parser. Interrupt encoder dapat mengirimkan data posisi ke task lain melalui WW. Sementara binarisme port digunakan untuk membangun task saat terjadi interrupt sehingga CPU tidak perlu melakukan pooling secara terus-menerus. Nah, pada sistem yang menggunakan I2C atau SPI secara bersamaan, beberapa task mutex digunakan untuk memastikan hanya satu task yang mengakses bus pada satu waktu. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke modul berikutnya. Ada event group dan sinkronisasi multiple event. Pada setiap sistem embedded yang kompleks, seringkali sebuah task itu menunggu beberapa kondisi terpenuhi. FreeRTOS menyediakan event group sebagai mekanisme sinkronisasi menggunakan sekumpulan bit untuk merepresentasikan berbagai status atau kejadian dalam satu sistem. Dengan pendekatan ini, satu task dapat menunggu beberapa event sekaligus tanpa perlu membuat banyak semaphore yang terpisah. Nah, event group ini sangat berguna pada aplikasi yang melibatkan banyak subsistem yang harus bekerja secara bersamaan. Contohnya seperti task komunikasi IoT dapat menunggu hingga koneksi Wi-Fi berhasil dibuat dan data sensor telah siap sebelum mengirimkan data ke server. Seperti itu. Dan software timer pada RTOS. Software timer memungkinkan eksekusi fungsi secara periodik tanpa harus membuat task khusus yang berjalan terus-menerus. Timer ini dikelola oleh FreeRTOS melalui timer service task atau daemon task yang bertugas memantau timer aktif menjalankan rollback ketika waktu yang ditentukan telah tercapai. Pendekatan ini membuat penggunaan sumber daya yang lebih efisien dibandingkan membuat task yang hanya berisi delay berulang. Kemudian ada task notification. Task notification ini merupakan mekanisme komunikasi internal FreeRTOS yang dirancang untuk memberikan performa tinggi dengan penggunaan memori yang sangat kecil. Tiap task memiliki area notifikasi internal yang dapat digunakan untuk mengirim sinyal, status, maupun data sederhana tanpa perlu membuat objek tambahan seperti QW dan semaphore. Karena bekerja langsung pada struktur task. Task notification ini memiliki latensi yang sangat rendah. Nah, praktiknya task notification sering digunakan untuk komunikasi antara ISR dan task yang membutuhkan respon cepat, misalnya ketika ADC selesai melakukan konversi atau ketika ADC UART telah diterima, ISR dapat langsung mengirim notifikasi ke task yang bertanggung jawab memproses data tersebut. Kita akan masuk ke modul selanjutnya, yaitu memory management pada FreeRTOS. Manajemen memori merupakan salah satu aspek paling penting dalam pengembangan sistem embedded karena kapasitas RAM yang tersedia umumnya terbatas. FreeRTOS menyediakan beberapa skema pengelolaan heap yang memungkinkan pengembangan memiliki metode yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Penggunaan memori yang tidak dapat menyebabkan fragmentasi, kegagalan alokasi, hingga crash pada sistem saat runtime.
FreeRTOS menyediakan 5 skema heap, yaitu heap 1 hingga heap 5 yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Heap 1 hanya mendukung alokasi memori tanpa dealokasi, sedangkan heap 4 dan heap 5 dirancang untuk mengurangi fragmentasi dan mendukung aplikasi yang lebih kompleks. Pemilihan skema heap harus mempertimbangkan ukuran RAM, kebutuhan real time, dan tingkat kompleksitas sistem yang akan dibangun. Static allocation dan critical section. Pada aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi, penggunaan static allocation seringkali lebih disarankan dibandingkan dynamic allocation. Semua task QW, semafor, dan objek RTOS lainnya dialokasikan sejak awal sehingga menggunakan memori dapat diprediksi dengan baik. Pendekatan ini banyak digunakan pada sistem industri, perangkat medis, dan aplikasi keselamatan karena mengurangi risiko kegagalan akibat kehabisan memori. Selain pengelolaan memori, FreeRTOS juga menyediakan critical section yang melindungi operasi yang harus berjalan secara atomik. Ketika perubahan tas memasuki critical section, interrupt tertentu akan dinonaktifkan sementara sehingga tidak ada proses lain yang dapat mengganggu operasi tersebut. Mekanisme ini sangat penting untuk menjaga konsistensi data pada resource yang digunakan bersama. Kemudian ada Advanced IPC dan Task Control. Selain QW dan semafor, FreeRTOS menyediakan beberapa mekanisme komunikasi yang lebih canggih seperti message buffer digunakan untuk mengirim pesan dengan ukuran yang bervariasi tanpa perlu menentukan ukuran tetap seperti QW. Kemudian stream buffer dirancang untuk menangani aliran data kontinu seperti data UART, audio digital, dan data sensor berkecepatan tinggi. FreeRTOS juga menyediakan fitur kontrol task seperti task suspend dan task resume yang memungkinkan task dihentikan sementara dan dijalankan kembali sesuai dengan kebutuhan sistem. Selain itu, QW set juga memungkinkan satu task memantau beberapa QW dan semafor sekaligus sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien pada aplikasi yang kompleks. Oke, kita masuk ke modul yang terakhir, ada dasar Wi-Fi dan Internet of Things. Internet of Things ini merupakan konsep yang menghubungkan perangkat fisik ke jaringan internet sehingga dapat saling bertukar data secara otomatis. Dengan adanya konektivitas internet, perangkat dapat mengirim informasi sensor, menerima perintah kendali, serta melakukan monitoring secara real time dari lokasi yang berbeda. Nah, teknologi IoT ini menjadi fondasi utama sebagai sistem pintar seperti smart home, smart cities, dan seperti itu. ESP32 menjadi salah satu platform IoT yang paling populer karena telah memiliki modul Wi-Fi dan Bluetooth yang terintegrasi dalam satu chipnya. Sementara STM32 dapat diintegrasi dengan jaringan menggunakan modul eksternal seperti ESP8266, ESP32, atau Ethernet controller. Protokol komunikasi IoT. Komunikasi IoT ini memerlukan protokol tinggi, jaringan yang efisien agar dapat berjalan pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Dasar komunikasi jaringan modern TCP/IP yang menyediakan mekanisme pengalamatan, routing, dan transfer data melalui internet. Di atas TCP/IP terdapat berbagai protokol aplikasi seperti HTTP, HTTPS, MQTT, dan WebSocket yang digunakan sebagai kebutuhan sistem. Nah, MQTT ini merupakan salah satu protokol yang paling populer pada aplikasi IoT karena lebih ringan dan hemat bandwidth. MQTT ini menggunakan arsitektur publish to subscribe dengan broker sebagai pusat komunikasi. Selain itu, MQTT HTTP juga digunakan untuk REST API dan integrasi web service. Sedangkan WebSocket digunakan untuk komunikasi dua arah secara real time antara perangkat dan server. Cloud integration dan sistem IoT modern. Pada sistem IoT modern, data yang diperoleh dari sensor tidak hanya diproses secara lokal, tetapi juga dikirim ke platform cloud yang menyimpan dan
analisis. Cloud ini memungkinkan data untuk diakses dari mana saja melalui dashboard berbasis web atau aplikasi mobile. Nah, platform seperti Firebase, ThinkSpot, Node-RED, dan MQTT Broker menyediakan berbagai layanan untuk mempermudah pengembangan sistem monitoring dan kontrol jarak jauh. Selain integrasi cloud, keamanan dan kemudahan pemeliharaan menjadi faktor penting pada sistem IoT. Teknologi OTA atau over the air update memungkinkan firmware diperbarui tanpa koneksi kabel sehingga mempermudah distribusi pembaruan perangkat lunak. Untuk menjaga keamanan data, komunikasi ini umumnya menggunakan TLS atau SSL sehingga informasi yang dikirim melalui internet terlindungi dan dari penyadap dan manipulasi. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Sistem embedded modern mengintegrasi berbagai peripheral dan protokol komunikasi untuk membangun sistem yang cerdas, responsif, dan efisien. Melalui pembelajaran GPIO, Interrupt, UART, ADC, DAC, PWM, I2C, dan SPI, diharapkan mahasiswa memahami cara mikrokontroler berinteraksi dengan sensor, aktuator, serta perangkat eksternal. Implementasi FreeRTOS juga memungkinkan pengelolaan multitasking yang lebih terstruktur melalui task, QW, semafor, timer, dan manajemen memori sehingga dapat berjalan secara real time. Selain itu juga integrasi teknologi Wi-Fi dan IoT memungkinkan perangkat seperti STM32 dan ESP32 terhubung ke jaringan layanan cloud untuk monitoring kontrol jarak jauh. Nah, dari semua itu, STM32 itu sebenarnya diunggulkan pada aplikasi industri yang membutuhkan performa real time dan peripheral yang kaya. Sedangkan ESP32 menawarkan solusi IoT yang praktis dengan Wi-Fi dan Bluetooth yang sudah terintegrasi pada satu chip. Dengan penguasaan kedua platform ini, diharapkan mahasiswa memiliki fondasi yang kuat untuk merancang dan mengembangkan sistem embedded modern yang siap diterapkan pada bidang industri otomasi, robotika, maupun IoT. Oke, itu saja dari saya, cukup penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.